Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairullah, NPM 2241187, kelas manajemen 22B. Uji hipotesis. Menguji hipotesis merupakan bagian penting dari analisis data untuk mendapatkan hasil yang dapat diandalkan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas langkah-langkah uji hipotesis dan kesalahan yang mungkin terjadi. Null hypothesis and alternative hypothesis. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif merupakan fondasi uji hipotesis. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Sementara hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan. Dalam uji hipotesis, kita mencoba untuk menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif jika data mendukungnya. Understanding Type 1 and Type 2 errors. Type 1 error, kesalahan tipe 1 jika terjadi menolak hipotesis nol, pada sebenarnya hipotesis nol benar. Tingkat kesalahan tipe 1 diwakili oleh alfa dalam kurung A dan biasanya ditetapkan sebelum pengujian. Tipe 2 error. Kesalahan tipe 2 terjadi ketika kita gagal menolak hipotesis nol pada sebenarnya. Hipotesis alternatif benar. Tingkat kesalahan tipe 2 diwakili oleh beta dalam kurung B dan dipengaruhi oleh ukuran sampel dan efek yang diharapkan. Crossing a significance level. Tingkat signifikansi menunjukkan sejauh mana kita akan mengabaikan kemungkinan bahwa hasil yang diamati hanya terjadi secara kebetulan. Biasanya, tingkat signifikansi yang umum digunakan adalah 0,05 atau 0,01. Memilih tingkat signifikansi yang tepat penting untuk menghindari kesalahan investasi. Calculating test statistic and p-value. Calculate test statistic. Untuk menguji hipotesis, kita perlu menghitung statistik uji yang sesuai dengan distribusi data kita. Contoh statistik uji termasuk t-score, z-score, dan chi-square. 2. Calculate p-value. P-value merupakan ukuran seberapa kuatnya bukti dalam mendukung hipotesis alternatif. Semakin kecil p-value, maka semakin kuat bukti untuk menolak hipotesis nol. 3. Compare p-value and significance level. Jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, kita dapat menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif. Interpreting the results. Statistic significance. Jika hasil pengujian menunjukkan ada perbedaan yang signifikan, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel atau treatment yang diuji memiliki efek yang nyata dalam populasi. Practical significance. Selain signifikansi statistik, penting juga untuk mempertimbangkan signifikansi praktis. Apakah perbedaan yang signifikan juga memiliki arti dalam konteks yang relevan? Example of hypothesis testing in different fields. Medical research. Contoh pengujian hipotesis dalam penelitian medis meliputi uji efektif obat, perbedaan dalam hasil pengobatan, dan analisis genetika. Market research. Pengujian hipotesis di bidang riset pasar dapat meliputi uji perbedaan preferensi konsumen, pengaruhan iklan terhadap penjualan, dan segmentasi pasar. Edukasi research. Penelitian dalam bidang
Pendidikan bisa melibatkan pengujian hipotesis tentang efektivitas metode pengajaran, perbedaan hasil tes antara kelompok siswa, dan dampak program pendidikan. Conclusion and key takeaway. Uji hipotesis adalah alat yang kuat untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti. Kesalahan tipe 1 dan 2 perlu diwaspadai dan dipahami agar interpretasi hasil jelas. Tingkat signifikansi yang tepat membantu menghindari kesalahan interpretasi. Pemahaman interpretasi hasil memberikan insight yang lebih mendalam terhadap data yang dianalisis. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.